Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Putri Kirana, NIM 412252230 dari kelas D4 Jasa Konstruksi. Pada presentasi ini, saya akan membahas metode Discounted Payback Period atau DPP, yaitu metode evaluasi investasi yang digunakan dalam ekonomi teknik untuk menilai kelayakan suatu proyek. Oleh karena itu, diperlukan metode evaluasi investasi untuk memastikan bahwa modal yang dikeluarkan dapat kembali dalam waktu yang wajar. Selain itu, nilai uang berubah terhadap waktu akibat inflasi dan bunga, sehingga perlu metode yang mempertimbangkan faktor tersebut. Dalam menghitung DPP adalah mencari present value dari setiap arus kas tahunan menggunakan rumus ini. Nilai tersebut menunjukkan nilai sekarang dari uang yang akan diterima di masa depan. Tingkat diskon biasanya menggunakan tingkat bunga yang diharapkan investor. Semakin besar tingkat diskon, semakin kecil nilai sekarang dari arus kas masa depan. Perhitungan DPP dilakukan secara bertahap. Pertama, menentukan investasi awal dan tingkat diskon, kemudian menghitung present value setiap arus kas. Setelah itu, nilai tersebut dijumlahkan secara kumulatif hingga sama dengan investasi awal. Contoh soal sebagai berikut. Sebuah proyek memerlukan investasi awal sebesar 100 juta rupiah. Proyek tersebut menghasilkan arus kas sebesar 4 juta rupiah per tahun selama 3 tahun dan tingkat diskon 10%. Dengan metode payback period, biasa investasi akan kembali dalam 2,5 tahun. Namun hasil ini belum mempertimbangkan nilai waktu uang sehingga belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dengan menggunakan rumus present value, diperoleh nilai sekarang dari setiap arus kas. Nilai ini lebih kecil dari arus kas asli karena dipengaruhi tingkat diskon. Setelah dijumlahkan secara kumulatif, nilai sekarang arus kas hingga tahun ketiga hampir sama dengan investasi awal, tetapi belum sepenuhnya menutupi investasi, karena investasi belum kembali pada akhir tahun kedua. Maka dihitung sisa investasi yang belum tertutup. Sisa tersebut dibandingkan dengan PV arus kas tahun ketiga untuk mendapatkan periode pengembalian yang lebih akurat. Jika periode pengembalian lebih pendek dari umur proyek, maka proyek dianggap layak karena investasi dapat kembali sebelum proyek berakhir. Jika sebaliknya, proyek berisiko merugikan. Metode DPP memberikan gambaran realistis mengenai kemampuan proyek dalam pengembalian investasi. Hal ini penting bagi investor untuk mengelola risiko keuangan walaupun lebih akurat. Metode ini tidak memperhitungkan arus kas setelah periode pengembalian dan tidak menunjukkan total keuntungan proyek. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan bersama metode ini seperti NPV dan IRR. Sebagai kesimpulan, discounted payback period merupakan metode evaluasi investasi yang lebih akurat karena mempertimbangkan nilai waktu uang. Metode ini sangat penting dalam analisis kelayakan proyek terutama dalam bidang teknik sipil.